Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Jamil, kelas 11 MIPA 3 akan mempresentasikan masa kejayaan Islam. Periodisasi Islam. Periode klasik 650 sampai 1250 merupakan periode kejayaan Islam. Fase ekspansi dan integrasi 650 sampai 1000. Fase disintegrasi 1000 sampai 1250. Yang kedua ada periode pertengahan 1250 sampai 1800 merupakan periode kemunduran Islam. Yang A, fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. Dan yang B, fase munculnya 3 kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga ada periode modern. Periode modern dari 1800 sampai seterusnya merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembahari Islam. Dan masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan seperti dakwah Islam. Perkembangan Islam pada saat masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yaitu ada juga faktor-faktor, yaitu ada dibagi dengan 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam pada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah. Dan adapun faktor eksternal yaitu yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan. Dan yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik, usaha penyermahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Faktor lain, kejayaan Islam yang disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan. Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Dan yang kedua, melaksanakan isi hadis. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berjihad. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Dan ada juga tokoh masa kejayaan Islam. Yang pertama, nama lengkapnya adalah Abu Al-Wahid Muhammad Ibnu Rashid. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakech, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran. Ibnu Rashid berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Dan yang kedua, ada nama lengkapnya itu Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Jawaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau beruzlah, mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang bernama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filsuf Islam dari Arab. Ia disebut
Al-Failasuf Al-Arab, filosof seorang Arab. Dan yang kelima, nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Trabzonnya pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 1950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuti bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Dan selanjutnya ada nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau di Farabi, Trabzonnya pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 1500 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.